tanpa berlama-lama lagi, saya kepingin mengundang nih, wanita cantik dan hebat ini. Oke, di sini ada Marisa. Halo, Mar. Halo Yul, ketemu Ah, lagi. iya ketemu lagi, Mar. Mar, Aduh kalau deg-degan ini. jangan deg-degan, tenang aja. Di sini wanita-wanita hebat ini udah nggak sabar kepingin mendengar pengalaman. Jadi mungkin deg-degannya di 1-2 menit pertama lah, Mar. Tapi setelah itu kamu pasti semakin menggebu-gebu membagikan. Oke, boleh boleh mau tahu dikit, Mar, tentang siapakah dirimu versi Marisa sendiri? Silakan, Mar. Halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Marisa. Nah, saya salah satu financial advisor dari salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Saya dari Prudential Life Insurance. Oke. Apakah Marisa sudah menikah atau masih single? Mungkin bisa disebutin juga. Ya, saya udah menikah, tidak Punya single lagi. Oh, tidak single lagi. Apakah sudah punya baby atau anak? Iya, Oke, belum, masih diperjuangkan ini oh Yul. masih Masih berdoa, diperjuangkan. tunggu Ya, mujizat Tuhan. asik. Oke, kita ikut berdoa ya buat Marisa. Oke, oke, oke. Nggak usah lama-lama lagi, saya mau mulai pertanyaan pertama yang akan kita bagikan. Oke, sebenarnya Mar, kalau dari judulnya tentang financial freedom, apa sih arti financial freedom itu buat Marisa? Jadi gini Yul ya, financial freedom itu setiap orang kan ukurannya nggak sama. Tapi saya akan jawablah secara umum ya. Apa sih yang disebut dengan financial freedom? Yaitu ketika kita kerja bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup, tapi Hmm. kerja yang hanya untuk menambah aset nih. Nah, aset ini buat siapa, Yul? Yaitu buat generasi kita berikutnya. Nah, itu bisa dikatakan sudah financial freedom nih. Hmm. Nah, itu arti financial freedom bagi saya ya. Oke. Kalau secara umum yang tadi Marisa ada berbagai macam financial freedom, itu biasanya orang-orang mengarah kemana aja sih, Mar? Ada apa aja? Oke, jadi gini, pandangan financial freedom buat setiap orang kan nggak sama nih. Misal nih ada satu keluarga ya, dia punya income, anggaplah kita sebut 25 juta per bulan. Bagi dia udah financial freedom. Karena apa? Karena dia udah nggak lagi stres masalah uang. Bagi dia 25 juta udah bisa mencukupi semuanya. Itu bisa dikatakan financial freedom. Tapi ada orang yang punya income 25 juta, tapi belum merasa cukup nih, dia merasa kurang terus. Karena apa? Dia punya impian yang lebih besar lagi, dia pengen menghasilkan lebih banyak uang lagi. Nah, itu bukan berarti dia belum mencapai financial freedom-nya. Ya itu beda-beda lah ukurannya. Cuman secara umum, kalau yang tadi seperti saya sebutkan tadi Yul, financial freedom adalah ketika kita nggak lagi stres nih kerja untuk bingung nih, nanti besok makan apa, besok bayar listrik gimana, cicilan KPR seperti apa. Nah, itu berarti belum punya financial freedom ya. Nah, Ya. financial freedom adalah ketika kita bekerja untuk berkarya, untuk kita mengupgrade diri kita lebih lagi, sehingga akhirnya kita bisa menciptakan aset-aset baru yang akan kita bisa wariskan untuk generasi kita berikutnya. Nah, kalau Hmm. menurut saya seperti itu, Yul. Ya, 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 ya. Tapi ini nggak ada salah, nggak ada benar ya, Yul. Ini Iya, betul. tergantung pandangan masing-masing orang, seperti itu. Betul. Standar kita beda-beda ya, Mar ya. Ya, Tapi betul. yang pasti kita bisa makan, bisa nabung, bisa sedikit menyenangkan diri itu sudah termasuk standar dari financial freedom. Betul. Oke, oke. Oh iya, saya mengingatkan juga buat teman-teman kalau ada pertanyaan pada saat Marisa mungkin menjelaskan sesuatu, bisa langsung drop di chat pertanyaannya, karena nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab juga ya, seperti sesi 1. Ya. Oke, sambil sambil kita ngobrol lagi nih di pertanyaan kedua nih. Apa nih dampak yang signifikan bagi kehidupan wanita apabila memiliki kebebasan dalam finansial? Terus gimana Mar cara mewujudkan? Jadi gini ya Yul ya, pada prinsipnya biasanya nih ya, ini biasanya wanita itu kan kalau nggak pegang uang stres ya Yul ya. Nah, stres nih, kepala sakit gitu kan. Terus habis gitu, dan wanita ini kan pemikir pada umumnya. Ya. Biasanya ketika dia mikir, pasti hormon kan berpengaruh, dan itu akan berdampak buat kesehatan dia gitu. Jadi kalau misalkan seorang wanita memiliki financial freedom, berarti dia punya peace of mind, dia punya kedamaian pikiran. Nah, kalau punya kedamaian pikiran, dia pasti lebih happy, bisa terlihat lebih cantik, dan lebih happy lah kayak gitu. Nah, cara mewujudkannya gimana? Macam-macam ya Yul ya. Ini Mm-mm. bukan salah atau benar sekali lagi ya teman-teman, ini hanya, pandangan lah, pandangan. Salah satu pandangan.
Jadi gini, kadang orang mikir gini, oh kalau wanita pengen punya financial freedom, maka dia harus kerja. Apakah itu salah? Tidak. Nah, wanita harus memiliki penghasilan sendiri. Selain punya suami ya, suami kan bekerja pasti untuk menghidupi keluarga. Tapi alangkah lebih baik kalau kita juga bisa kerja dan bisa menghasilkan uang. Sehingga jika terjadi resiko yang tidak kita inginkan di keluarga, misalnya terdampak ekonomi ya, setidaknya ada backup plan dari sisi kita sebagai wanita. Ya. Nah, terus ada pertanyaan gini, Yul. Kalau gitu sebagai ibu rumah tangga apakah salah? Tidak, Yul. Karena ibu rumah tangga juga adalah karir yang sangat bagus lah. Karena ibu rumah tangga menurut saya itu benar-benar wanita yang hebat ya. Dia bisa membaktikan dirinya untuk suami dan anak-anaknya. Terus gimana supaya dia bisa memiliki financial freedom? Yaitu dengan dia bisa mengatur keuangan suami. Jadi misalkan nih dapat uang dari suami ya, dia tidak memboroskan uangnya. Dia bisa mengatur dengan sebaik-baiknya. Misalkan dia taruh porsi-porsinya. Contoh untuk biaya hidup berapa persen. Anggaplah kita 50% biasanya. 10% untuk tabungan hari tua, 10% untuk investasi, 10% untuk liburan, kan tetap harus ada porsi untuk liburan, Ya. 10% untuk perpuluhan, zakat, zakat atau untuk menyumbang orang yang kurang mampu dan lain sebagainya. Nah, harus ada porsi-porsinya sehingga benar-benar dia bisa memiliki financial freedom meskipun Hmm. sebagai ibu rumah tangga ya, Mm, 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 mm. seperti itu. Berarti kalau dibilang ini tentang masalah mengatur budget ya. Betul, budgeting. Oke, menarik ini, menarik. Karena kayaknya saya menemukan beberapa teman di sekeliling saya yang memang sedikit susah untuk mengatur pengeluaran itu karena mereka ternyata tidak punya pos budgetingnya ini. Jadi benar banget ini omongannya Marisa ini, kita perlu memperhatikan dapatnya berapapun meskipun jumlahnya nggak terlalu banyak. Asal kita mau mengalokasikan itu pasti lama-lama kita bisa mencapai financial freedom ya Maria. Betul banget. Oke. Kalau wanita ini kan dianggap sulit untuk memiliki kebebasan finansial nih karena kecenderungannya itu bersifat konsumtif, apalagi kalau sudah dua-dua, tiga-tiga, empat-empat lah itu kayaknya tangan gatel ya, pengen ting 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 ting. Betul 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 banget, Yul. Nah, nah, di sini apa saja batasannya agar sikap konsumtif ini nggak mengganggu kesehatan finansial? Gimana ini, Mbak? Oke. Sebenarnya ada cara yang paling mudah, Yul. Jangan pergi ke mall. Jadi konsumtif pasti berkurang banyak, Yul. Nah, cuman seperti ini ya, ya memang tetap kita butuh hiburan ya, teman-teman ya. Apakah kita tidak boleh belanja, teman-teman? Wanita kan ya butuh tampil cantik gitu ya, butuh beli baju. Perlu, is okay. Tapi kembali lagi, Yul, kita harus ada budgeting-nya. Tadi yang seperti saya sebutkan sebelumnya ya, misalnya kita dapat penghasilan dari suami, atau kita misalkan punya penghasilan sendiri, tetap kita harus ada budgeting-nya. Berapa persen yang untuk menyenangkan diri sendiri, ada persentasenya, misalkan 10% lah ambillah. Ya, dengan menaikkan income bukan berarti budgeting-nya persentase semakin naik, Yul. Nah, itu akan jadi konsumtif nih akhirnya. Jadi tetap pada persentasenya sama, tetap 10%. Sehingga untuk mencegah hal-hal terjadinya konsumtif itu tadi. Ya, Hmm. kurangi ke mall lah, Yul. Mata ini kan nggak kuat, Yul, kalau lihat sale-sale gitu ya. Jadi dikurangi ke mall-nya. Dan budgeting-nya diperketat, yaitu 10%. Taruh uang di dompet, oke, hanya 10% nih. Jadi ke mall ini cukup uang segini. Kalau habis ya nggak bisa tarik ATM gitu, nggak bisa gesek kartu kredit. Nah, itu salah satu caranya supaya nggak bersifat konsumtif. Mungkin loh kalau zaman sekarang kan nggak selalu ke mall nih, Mar. Mungkin kalau udah mendekati tanggal-tanggal kembar itu kayaknya kita menguninstall Shopee ya. beberapa aplikasi ya kayaknya. Iya, betul betul. Ya itu Yul, kembali lagi harus budgeting Yul. Memang Oke. tidak mudah ya. Soalnya wanita kan suka tampil cantik tadi kan, bisa lihat baju sale-sale di Shopee lah, di Tokped lah, gatel kalau nggak ngeklik masuk ke keranjang gitu kan. Nah, Betul. kembali lagi kita harus punya pikiran jangka panjang Yul. Karena kan kita nggak hanya hidup sekarang ini, tapi kita hidup masih panjang jangka waktunya. Sedangkan kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Nah, kalau semua uang yang dikasih suami ataupun yang kita hasilkan sendiri kita habisin hari ini, dan porsi untuk investasi jangka panjang tidak ada, terus untuk jaminan hari tua juga nggak ada, akhirnya mungkin terasa kita hari ini punya kebebasan finansial nih, karena semua tercukupi, semua ada.
Tapi nanti ketika di masa tua, kita jadi nggak punya kebebasan finansial, kita jadi menangis. Karena kita nggak mempunyai backup, kita nggak mempunyai dana-dana cadangan yang sudah kita siapkan sejak muda. Nah, itu Betul. yang menjadi masalah nanti, Yul. Hmm. Pertanyaannya gini, kita mau happy selamanya atau kita mau happy saat ini aja? Nah, itu yang menjadi pola pikir yang paling penting. Karena kalau konsumtif di saat muda, ya kita tuanya tidak ada tabungan, Yul. Itu akan jadi masalah besar, Yul. Hmm. Oke, oke. Kalau dari sini saya ngeliat problemnya sudah semakin serius nih ya. Setelah budgeting, what next? Kalau saya minta saran nih ke Marisa, kira-kira apa yang perlu diprioritaskan untuk diamankan dulu nih, Mar? Oke, pertanyaan bagus banget ya, Yul, ya. Apa yang perlu paling penting untuk diprioritaskan? Nah, gini, kalau sebagai wanita single ya kita perlu prepare untuk jaminan hari tua kita. Kita perlu prepare untuk investasi jangka panjang. Itu macam-macam ya, Yul, ya. Kita bisa investasi di saham juga bisa, gitu kan. Di properti juga bisa, tergantung penghasilan sebenarnya. Kembali lagi ya, tergantung penghasilan masing-masing orang ya, atau kita juga bisa investasi di emas gitu kan. Itu yang penting karena untuk mempertahankan penghasilan itu ya dengan cara kita mengaturnya dengan benar untuk masa tua ya. Nah, Hmm. seperti itu. Nah, misalkan untuk wanita yang berumah tangga dalam tanda kutip dia mendapatkan penghasilan dari suami yang bekerja, akan sangat penting dia memiliki backup plan untuk income suaminya. Kenapa? Karena income suami ini bisa mengalami risiko berhenti. Hmm. Misalkan contoh, pekerjaan suami terdampak. Nah, itu gimana kalau tidak punya jaminan-jaminan yang tadi, tidak punya dana darurat, tidak punya investasi jangka panjangnya, tidak ada dana-dana di tabungan yang prepare the worst case, nah itu akan menjadi masalah. Atau yang kedua, risiko hidup yang bisa terjadi. Contohnya apa? Yaitu orang pasti tutup usia ya teman-teman ya, dan kita nggak tahu tutup usia itu kapan. Banyak orang, semua orang bisa menulis tanggal kelahirannya, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa tulis tanggal kematiannya. Dan itu Ya. menjadi masalah, karena risiko itu ada. Dan kita nggak tahu kapan terjadi risiko tersebut. Nah, ini perlu ada backup-nya. Atau yang kedua lagi risiko sakit ya Yulia, namanya sakit kita nggak tahu. Hmm. Berapa risikonya? 50% sehat, 50% bisa sakit. So, risikonya 50%. Karena ada dua risiko hidup tadi dan juga ada risiko yang suami pekerjaannya terdampak, maka kita harus benar-benar memiliki backup income suami. Nah, kalau yang tadi ya, misalkan terdampaknya dari sisi pekerjaan, berarti ada backup tabungan. Nah, kalau misalkan terdampaknya dari risiko hidup, ya kita harus memiliki insurance ya, yaitu apa? Insurance adalah jaminan perlindungan nilai ekonomis bagi suami ini, gitu kan. Ya. Bahkan bagi suami ya sebenarnya, yang menikmati manfaatnya adalah istri dan anak-anaknya. Yang terdampak kalau terjadi risiko keuangan, istri dan anak-anaknya. Oke, kalau sebab itu, jadi harus punya backup income itu. Pakai Hmm. insurance ya, yaitu pakai kontrak uang pertanggungan. Berapa yang disisihkan? Ya, disisihkan sedikit untuk membackup income suami. Berapa lama? Tergantung mau berapa lama di backup. Misalkan saya mau backup income suami 5 tahun, atau saya mau backup income suami 10 tahun. Ya terserah, itu pengaturan keuangan lagi, budgeting lagi. Berapa porsi yang mau dipakai untuk bayar asuransi. Ya, seperti itu, Yul. Jadi ya harus ada pengaturan benar-benar sejak awal. Dari Oke. awal menikah ataupun masih single, kita benar-benar harus budgeting. Karena hidup bicara jangka panjang. Bukan Hmm. bicara hari ini, bicara selesai hari ini. Tapi masih ada besok, lusa, sebulan, setahun, 10 tahun, dan bahkan masih panjang jangka waktunya. Itu harus benar-benar diatur keuangannya. Karena sebenarnya Yul, yang mahal itu bukan biaya hidup sih. Gaya hidup kita yang mahal sebenarnya. Betul. Yaitu. Betul. Wow, wow, wow. Ini menarik sekali. Saya dapat beberapa poin ini. Berarti menginvestasikan itu termasuk apa ya, kesehatan dari eh, si tulang punggung, pencari nafkah, ya kan? Tapi juga sekaligus menginvestasikan ini itu juga dari pendapatannya harus diamankan juga ya. Saya nggak pernah kepikir nih, Mar, berpikir dengan pola pikiran seperti itu gitu. Saya pikir ya selama ini kalau misalkan kita ikut insurance ya kita ingin mengamankan kondisi kesehatannya supaya memang pada saat jatuh sakit kita nggak tiba-tiba keluar pengeluaran yang sangat besar. Tapi nggak pernah terpikirkan kalau kayak asuransi jiwa itu sebenarnya adalah tipe
investasi yang akan mengamankan pendapatan yang tiba-tiba hilang ya kalau misalkan kita bilang ada sesuatu yang buruk. Wah, ini such an eye opener. Dalam artian saya pikir ya asuransi jiwa oke, ya udahlah kita dapat asuransi jiwa karena kita kepingin meninggalkan legacy buat anak cucu. Tapi ternyata kalau dipikir lebih detail, asuransi jiwa yang jumlahnya cukup besar itu ternyata bisa mengamankan mungkin beberapa tahun ya saat kita harus struggle berusaha mencari pengganti dari mata pencaharian utama yang tadi hilang itu. Oke, kalau sebagai seorang agen insurance, manakah yang lebih dulu sih sebenarnya investasi atau asuransi nih, Mar? Pertanyaannya bagus banget ya Yulia, ini dilema nih biasanya bagi banyak orang. Mendingan investasi dulu, ngapain asuransi gitu ya. Nah, Mhm. kembali lagi gini teman-teman. Sebenarnya apa itu insurance? Sebenarnya insurance itu hanya produk sebenarnya. Tapi apa yang insurance itu bisa lakuin buat teman-teman? Yaitu adalah membackup income tadi ya, income ya. Karena apa? Misalkan kita ngomong satu keluarga lah, satu keluarga punya istri, dua anak. Anggaplah seperti itu ya, contoh ya. Yang bekerja adalah suami. Nah, suami ini kan bekerja menghasilkan uang kan. Nah, uang itu adalah income. Kita ngomong income, penghasilan suami ya. Nah, yang di backup adalah income-nya. Kadang orang berpikir gini, oh aku tidak mau mengasuransikan jiwaku. Sebenarnya Ya, bukan jiwanya yang diasuransikan, tapi adalah income-nya. Karena ketika terjadi risiko, mau sakit, mau apapun, yang terdampak adalah uang yang dihasilkan. Nah, padahal uang yang dihasilkan ini yang menentukan gaya hidup keluarga ini, yang menentukan apa yang dimakan, yang menentukan anak sekolah di mana, yang menentukan pakaian yang dibeli. Nah, itu kan gaya hidup, lifestyle, cara hidup. Nah, itu dipengaruhi oleh satu variabel ini, Yul, yaitu hmm, income suami. Nah, karena income suami yang begitu pentingnya, maka ini harus ada backup-nya. Kalau nggak ada backup-nya, pasti kan standar hidup keluarga ini akan terdampak. Misal contoh, tadinya seorang anak ini harus sekolah di sekolah di sekolah di universitas atau sekolah yang bagus, tapi karena papanya income-nya berhenti, akhirnya harus ganti sekolah dalam tanda kutip karena tidak bisa bayar uang sekolah, atau misalkan makanannya jadi nggak bisa makan, atau bayar cicilan utang KPR, cicilan KKB mobil nggak bisa terbayar, akhirnya mobil disita. Nah ini kan akan sangat terdampak. Nah ya, kita bicara biasanya orang ngomong gini ya, oh asuransi itu kalau sakit dibayarin di rumah sakit. Bukan hanya itu sih sebenarnya. Apa yang bisa asuransi lakuin? Kan nggak keluar uang sendiri. Kembali lagi, uang yang dilindungin. ya. Karena uang itu sebenarnya kan ya netral ya Yulia, tapi uang itu membuat orang bisa mencukupi kehidupan keluarga ini gitu kan. Dan itu menjadi poin yang sangat penting untuk di-backup sekali lagi. Karena itu benar-benar terdampak lah. Bahkan ada kejadian gini Yul, saya punya teman ya kemarin suaminya mengalami kondisi COVID. Nah, habis cukup banyak ya 500 000 gitu di rumah sakit dan terbayar memang. Kebetulan punya asuransi kesehatan terbayar. Tapi kembali lagi dia belum punya income protection buat suaminya. Jadi ketika sang suami ini meninggal, income-nya nol. Bahkan si teman saya ngomong gini, aduh kok ya apa ya, saya ini loh tidak punya waktu berduka. Bahkan Hmm, waktu berduka aja tidak dikasih. Kenapa? Karena dia harus menggantikan income suami yang tiba-tiba nol. betul. Nah, apa yang dia harus lakuin? Dia harus bekerja. Padahal selama ini dia adalah nyonya rumah tangga lah. Dalam tanda kutip dia itu semua terpenuhi. Suami yang melengkapi semuanya, suami yang urusin semuanya, keuangan, dia nggak perlu mikirin apapun. Tapi karena tiba-tiba hilang ini, 100% hilang, maka benar-benar dia harus tidak memiliki waktu berduka. Bahkan setelah kubur suami, langsung harus kerja mencari uang. Karena uang sekolah tetap harus dibayar kan, listrik juga harus dibayar gitu kan, biaya-biaya cicilan lain juga harus dibayar. Nah itu uangnya tidak ada Yul. Nah, itu akan menjadi masalah besar. Jadi memang harus benar-benar kita ini ketika memiliki penghasilan, ketika kondisi kita sehat, ya budgeting itu sangat penting. Buatlah pencatatan pemasukan dan pencatatan pengeluaran dengan sedetail mungkin. Uang itu kemana? Seringkali kita kan lupa mencatat pemasukan, oke kita tahu pemasukan kita berapa, tapi kita tidak mencatat pengeluaran. Nah, semakin detail pencatatan pengeluaran, maka tujuan jangka panjang kita, yaitu kebebasan finansial, akan bisa tercapai. Tapi Hmm, kalau kita tidak pernah melakukan itu, ya kita akan susah di belakang gitu loh, susah di belakang. Why? Karena risiko hidup tidak hilang dengan kita tidak mencatat juga ya, dengan kita tidak punya backup plan, bukan berarti risiko hilang, bukan berarti risiko menjadi nol.
risiko tetap ada. Orang tetap pasti tutup usia, yang kita nggak tahu kapan terjadinya. Mhm. Orang bisa risiko sakit 50% risikonya, yang kita juga nggak tahu kapan terjadinya. Nah, itu akan menjadi masalah nantinya. Sehingga memang harus benar-benar memiliki pencatatan seperti itu. Oke, betul sih. Saya juga ngerasa ya, karena waktu dulu saya sebelum belajar tentang financial freedom juga ini, saya nggak pernah catat pengeluaran dan pemasukan. Saya cuma tahu secara global pemasukan berapa gitu. Ternyata waktu sekarang mulai mencatat ini, saya benar-benar ngerasain manfaatnya nih, Mar. Saya jadi bisa nge-review ya dari kayak bulan lalu, ternyata ya itu sekali lagi kan kan kita nih punya angan-angan, pos budgetnya ini seberapa, pos budget untuk ini berapa. Nah, pada saat kita punya pencatatan, kita bisa mereview bulan lalu ternyata, saya kelebihan, ternyata kalap misalkan. Jadinya iya kan, kadang-kadang kita bisa kalap gitu, kayak spend Betul. time-nya bisa berlebihan, and then saya berarti harus ingat di bulan ini saya memperketat budget untuk itu supaya paling nggak bisa menambal yang udah kelewatan itu di bulan ini. Jadi akhirnya untuk next month balik seimbang lagi sesuai post budgetnya. Jadi Betul, saya ngerasain banget sih apa yang diomongin sama Marisa ini. ya. Oke. Jadi tadi yang pertanyaan tadi yang insurance atau investasi ya harus ada porsinya Yul. Jadi tetap ada asuransinya berapa persen, ada investasi ya. Asuransi itu berapa porsinya? Biasanya 5-10% dari Oke. penghasilan. Investasi berapa? 10%. Jadi sebenarnya kalau memang ada dana untuk ngatur 10% investasi, asuransi 5-10% is okay untuk memiliki keduanya dari awal. Tapi kalau misalkan nggak ada Yul, misalkan budgeting-nya tuh benar-benar mepet ya, ngepres gitu ya. Terus gimana gitu kan? Ya akan lebih baik kalau punya asuransi dulu. Karena sebenarnya kalau tidak punya asuransi, punya investasi dulu, jika terjadi resiko, maka investasi ini akan hilang. Akan Betul. hilang, akan kepake juga akhirnya gitu kan. Tapi kalau memiliki asuransi ya 5% aja dari penghasilan ya dialokasikan ya, itu akan membackup income yang 95% tadi akhirnya. Nah, itu yang menjadi poin yang sangat penting. Tapi but it's okay untuk memiliki investasi ataupun asuransi, yang penting ada budgeting, seperti itu. Betul, apalagi kayaknya saya mendengar beberapa fakta nih, kalau ternyata wanita itu punya masa hidup yang lebih lama daripada suami. Ini fakta yang saya dapat ini dari beberapa analisa dari kayak semacam kayak WHO dan sebagainya gitu. Terus gimana nih Mar kalau misalkan ternyata kita ini memang ditakdirkan untuk hidup itu lebih lama ya. Saya nggak Iya. saya memang lihat di sekeliling sepertinya seperti itu. Kalau dari tante saya, dari sekitarnya, memang selalu wanita yang lebih bertahan lebih lama. Terus kira-kira investasi jangka panjang apa yang cocok untuk kehidupan wanita ini? Ya, benar sekali Yulia. Memang ini suatu fakta yang menyedihkan ya sebenarnya ya. Saya juga sebenarnya sampai sekarang ini saya tetap berdoa ya. Kalau misalkan Tuhan izinkan lah, kalau dipanggil ya anak kita yang dipanggil lebih awal lah ya. Soalnya kita Betul, nggak sendirian gitu kan. betul. Sendirian tuh kan ya tidak mudah lah, tidak mudah untuk dijalani. Sebenarnya ngomong tuh mudah tapi dijalaninya yang tidak mudah. Ya, tapi fakta berbicara lain nih memang Yul. Benar. Seorang pria itu memang memiliki masa hidup yang lebih pendek dibanding seorang wanita. Berapa selisihnya? 5 tahun ya. Ini menurut WHO. Kenapa itu bisa terjadi ya? Kembali lagi karena kromosom kita ya, kromosom wanita sama pria kan berbeda ya teman-teman. Kita punya 2 kromosom, kalau pria cuma satu. Jadi kerusakan DNA semakin bertambahnya usia itu lebih berisiko, rusak lah seperti itu. Mm-mm. Nah, karena kita akan ditinggal dalam tanda kutip 5 tahun tanpa income berarti kan. Kalau misalkan tidak punya penghasilan sendiri, nah itu kan menjadi masalah besar gitu kan. Maka saya sangat mendukung para wanita karir di luar sana ya, baik dalam bidang bisnis atau bekerja ikut orang, is okay. Akan lebih baik kalau seorang istri itu memiliki income sendiri sebenarnya. Jadi itu menjadi backup yang paling mujarab lah kayak gitu ya. Soalnya gini ya, kalau misalkan seorang wanita itu tidak terbiasa kerja dari dia sejak muda, maka akan lebih sulit gitu loh. Kalau semakin bertambahnya usia dan dia harus banting setir untuk kerja karena ditinggal suami. Nah, itu akan lebih sulit kalau menurut saya ya. Tapi Mm. kalau dia udah terbiasa kerja sejak muda, maka itu akan lebih gampang. Tapi sekali lagi ya, gampang bukan berarti ditinggal itu menjadi mudah, tidak mudah. Tapi Betul. dari sisi keuangan udah menjadi tidak terlalu masalah.
bayangin Yul, kalau misalkan tidak punya penghasilan sendiri ya, terus suami tidak ada, sudah sedih, sudah butuh waktu berduka juga tidak ada, mulai harus belajar kerja lagi, itu kayak double-double gitu loh Yul. Kayak Iya. sudah jatuh tertimpa tangga, seperti itu. Nah, tapi bagi wanita yang tidak bekerja, memang membaktikan diri untuk jadi ibu rumah tangga, itu juga bagus, menurut saya juga hebat, yaitu dari awal menikah, alangkah lebih baik punya backup, ya punya budgeting tadi Yul. Jadi kalau dikasih penghasilan suami, nggak dihabisin saat itu juga, konsumtifnya ditekan gitu kan. Tapi bicara sudah punya tabungan jangka tuanya, misalkan ya beli emas disisiin, beli properti, beli investasi, dan beli insurance backup income suami. Nah, itu akan menjadi penolong dia jika dalam 5 tahun dia hidup sendiri nih. Nah, setidaknya kan anak-anak dan dia tidak pusing mikirin uang gitu loh. Uangnya sudah ada, udah disiapin seperti itu. Dan itu akan sangat-sangat terbantu ya kalau sejak awal udah dilakukan. Akan lebih bagus kalau sejak muda sebelum menikah udah dipersiapin. Jadi udah terbiasa Yul. Karena menurut saya pembuat pencatatan itu tidak mudah. Itu habit itu harus dibangun dari awal. Bayangin Yul ya, misalkan kita catat hal-hal kecil. Contoh, beli es krim gitu kan, makan di mana lah, itu catat-catat gitu kan tidak mudah. Sebenarnya Betul. sekarang banyak aplikasi Yul, aplikasi financial kan, financial planner, financial budgeting dan lain sebagainya yang bisa di-download di Play Store ya. Itu akan bisa membantu teman-teman untuk membuat pencatatan. Dan itu akan jelas Yul. Dan bahkan ada beberapa aplikasi saya nggak hafal namanya, itu bisa langsung tahu kalau kamu budgeting segini setiap bulan, mulai dari usia segini, maka nanti kamu masa tuanya bisa jatuh miskin apa enggak itu kelihatan semua gitu. Semua itu ada prediksinya dan itu prediksi yang benar-benar disesuaikan dengan hasil investasinya. Jadi, oh kalau misalkan emas berapa sih hasil investasinya? Peningkatannya seperti apa? Kalau saham seperti apa? Kalau properti seperti apa? Nah, itu benar-benar jelas tertulis. Jadi bisa diprediksi dia akan seperti apa nanti masa tuanya. Jadi seperti itu, Yul. Wah, itu kayaknya harus tolong dicari tahu itu, Mar. Kayaknya para wanita di sini pasti mau. Saya pun pasti kepingin tahu ini. Aplikasinya kayaknya enak ya, karena biasanya para wanita ini kan sibuk. Jadi paling males kalau disuruh riset, kira-kira in the future ini potensi emas gimana, potensi ini bagaimana. Jadi kalau ada aplikasinya, wah itu sangat membantu sekali. Mungkin nanti anu ya bisa. Nanti, saya share ya ke teman-teman ya mungkin ya, Nah, betul. cuman lupa sih, banyak kok, banyak pencatatan itu banyak, maksudnya banyak aplikasi yang seperti itu dan benar-benar akurat lah, maksudnya dalam tanda kutip, saya lihat aplikasinya tuh akurat sampai dia bisa tahu, "Oh nanti kamu uangmu segini masa tua, kalau kamu sisihin segini, kalau peningkatanmu, nabungnya ditambah segini persen, maka akan terjadinya segini." Nah itu benar-benar bisa diprediksi. Dan harus ada insurance di dalamnya, kenapa? Ya karena asuransi adalah satu-satunya alat menciptakan aset yang tadinya tidak ada. Dan itu paling murah nih Mhm, dibandingkan dengan investasi yang lain ya, mhm, seperti itu. mhm. Oke, mungkin beberapa tips tambahannya, Marisa sendiri apakah secara rutin memberikan konten-konten yang berhubungan dengan financial freedom ini melalui sosial media, Mar? Oh iya lumayan lah, Lumayan ya? lumayan banyak. Bisa di-follow di Instagram saya ya, Eunike Marisa untuk dapat literatur-literatur mengenai financial planner seperti itu. Nah, pas banget. Memang saya akan mengarah ke sana itu, Mar. Ternyata Marisa sudah dengan tanggap menyambut. Benar banget. Jadi buat teman-teman di sini, mungkin nanti juga tips-tips dan aplikasinya namanya apa, mungkin bisa di-share sama Marisa melalui sosmednya di Eunike Marisa. Itu tanpa tanpa anu ya, Mar ya, tanpa underscore apa-apa ya, Mar ya. Ya, Ya, oke. Sepertinya kita akan mulai memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman yang belum menuliskan pertanyaan, bisa mulai menuliskan pertanyaannya, karena di sini tadi saya melihat dari kolom chat itu sudah ada beberapa pertanyaan mulai masuk. Oke, ini keren banget sih. Dari tadi saya dengar Marisa memberikan tips ini, saya kerasa, oh ada yang sudah checklist saya lakuin, ternyata ada yang tetot, masih belum. Berarti saya belum benar-benar mencapai freedom, financial freedom nih. Di awal ini ada Miss Rosiana Alim ini bilang, berarti saya belum financial freedom. Oh, waduh, Miss Rosi ini gimana Miss Rosi ini? Kenapa kalau 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 saya boleh tahu nih Miss Rosi, yang belum
dilakuin itu kira-kira apa, Miss Rosi? Mungkin bisa sharing, jadi biar teman-teman mungkin merasa relate ya, karena kita ngelihat Miss Rosi sepertinya kan sudah sangat baik pengolahan keuangannya, tapi kok ternyata dari Miss Rosi sendiri belum merasa financial freedom nih. Belum menata keuangan, belum budgeting. Oh, ternyata tapi sudah memproteksi diri dengan asuransi. Oke, good. Sudah separuh jalan ini berarti ya, tinggal kita membudgetkan aja, terus nanti langsung pelan-pelan bisa financial freedom yang benar-benar freedom ini. Oke, saya cari dulu di sini ada. Oke, Kak Marisa, gimana cara menghadapi perilaku yang impulsif dalam hal membeli barang? Adakah tips dari Kak Marisa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Impulsif ya. Saya bingung jawabnya. Oke. Nah, jadi gini, teman-teman, impulsif ya. Pernah nggak saya impulsif ya? Pasti pernah juga gitu ya. Tadi seperti yang, Yuliana bilang ya tadi ya teman-teman, kalau misalkan ternyata nih bulan ini kita impulsif gitu kan, harusnya budgeting, 10% untuk shopping nih. Nah, pertanyaannya, impulsifnya jadi berapa? Kalau ternyata jadi 20%, berarti ada 10% di posisi yang lain yang harusnya untuk yang lain dikorbankan. Nah, teman-teman, apa yang mau dikorbankan sekali lagi? Apakah itu worth it gitu kan? Apakah itu, menguntungkan untuk jangka panjang? Nah, teman-teman coba pikirkan dulu gitu. Karena segala sesuatu kan selalu, kita take sesuatu, kita melakukan sesuatu, berarti ada konsekuensi yang harus kita dapatkan gitu kan. Selalu ada sebab dan akibat. Nah, apakah itu worth it? Nah, sekali lagi tanya untuk mencegah impulsif ya. Misalkan contoh nih, lagi ke mall nih, oh lagi diskon 70% gitu ya. Zara lagi diskon, impulsif ngambil baju sebanyak mungkin. Nah, sebelum bayar, cobalah 5 detik gitu kan dipikirkan, control your mind gitu kan. Waduh, ketika saya membeli ini, porsi budgeting mana? Porsi mana yang saya korbanin? Tabungan hari tua saya, atau investasi saya supaya dana pensiun tercapai, atau apa? Apa yang mau dikorbankan? Nah, apakah itu worth it untuk dikorbankan? Kalau misal memang dikorbankan, berarti bulan depan tidak ada namanya belanja lagi. Nah, apakah kita bisa mengontrol itu? Kembali lagi tanya ke diri masing-masing teman-teman ya. Tidak semua orang sama, tapi kembali lagi bisa dikontrol apa tidak? Itu yang menjadi poin penting nih Yul. Nah, itu untuk mencegah tindakan impulsif yang dalam konsumtif ya, yang sangat-sangat bisa impulsif banget kalau itu sih. Betul, betul. Oh, berarti kalau saya pikir-pikir nih ya, Mar, kuncinya itu benar-benar dari pencatatan sih. Karena Betul. kalau semua ilmu yang diomongin Marisa ini nggak akan ada fungsinya kalau ternyata kita itu nggak nyatet. Karena kita nggak bakalan tahu ini budgetnya udah nyampe, masih kurang, atau kelebihan gitu ya, Mar ya. Betul Jadi banget. bakalan percuma. Meskipun kita dengan sadar mau secara 5 detik memikirkan, ini terlalu impulsif. Tapi kita jadi mikir juga, emang udah nyampe nggak ya budget saya? Nah, jadi mungkin step one-nya itu melakukan pencatatan ini justru ya, Mar ya? Betul. Menarik, menarik. Pencatatan udah sangat penting lah. Karena Mhm. itu yang bisa mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang impulsif di dalam mengkonsumsi, berperilaku konsumtif lah ya. Betul, Oke. betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Kak Marisa, tolong tanya ya, apakah sebagai ibu rumah tangga kita bisa mencapai atau mewujudkan financial freedom? Bisa, Mungkin nggak? ya, bisa banget ya teman-teman, sangat bisa financial freedom. Karena seorang ibu rumah tangga itu kan kita penolong ya, bagi seorang suami ya. Kita penolong bukan perongkong ya, maksudnya perongkong tuh ngabisin uang suami gitu kan. Nah, tapi kita bantu suami mengatur keuangannya seperti apa. Karena memang ya tidak semua ya, maksudnya dalam tanda kutip gini, ada kadang yang suami lebih bisa ngatur uang, tapi kadang ada istri yang lebih bisa ngatur uang. Nah, kalau kita memang dikasih talenta sama Tuhan bisa mengatur keuangan, maka teman-teman yang ibu rumah tangga, ya itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi lakukan pencatatan, memang rasanya annoying banget gitu ya, mencatat hal-hal yang pericil-pericil itu tidak nyaman, tapi itu akan lebih baik. Karena untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita.
supaya benar-benar keuangan keluarga ini bisa terproteksi, teman-teman. Bisa benar-benar terencana dengan baik, sehingga masa tua ini menjadi tidak susah, seperti itu. Sekali lagi ya, karena kita hidup bukan hanya hari ini, teman-teman, tapi kita hidup untuk sebulan, setahun, 10, 20 tahun ke depan, masih panjang banget. Dan itu benar-benar kita tidak tahu risiko di depan seperti apa. Kalau kita tidak atur di saat masa sekarang, maka kita akan susah nanti di masa depannya, seperti itu. Jadi Ya, ya sebagai seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang menolong suami melakukan budgeting tadi, melakukan pencatatan, melakukan porsi-porsi yang harusnya ditempatkan di mana. Ibu rumah tangga pun bisa belajar financial planner gitu kan. Akan lebih baik kalau meluangkan waktu membaca literatur-literatur keuangan, gimana pengaturan keuangan, gimana menginvestasikan uangnya harus seperti apa. Nah, itu menjadi seorang ibu rumah tangga, nggak hanya ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang memiliki nilai lebih di mata suami. Oh, ya, ternyata istriku ini istri yang benar-benar mengerti literatur keuangan, dan itu menjadi poin penting. Nanti suami tambah cinta nih, benar Kak? benar, Gitu. benar banget, benar banget. Ini saya ngelihat di kolom chat, ini ada 2 pertanyaan, tapi seharusnya ini waktunya sudah berakhir. Saya mau tanya dulu buat dari tim Pintership, apakah pertanyaan ini bisa tetap dibacakan atau saya mungkin postpone untuk dijawab Marisa melalui sosial media atau bagaimana ya? Mungkin saya bisa Hmm. dikasih message-nya sambil menunggu jawaban dari tim Pintership. Saya mau sekali lagi menghimbau para wanita di sini bisa follow sosial media dari Marisa, yaitu Eunike Marisa, tanpa underscore, tanpa dot. Kalau mungkin teman-teman merasa terhibur dengan celotehan saya, teman-teman juga bisa memfollow Instagram atau TikTok saya di Yuliana underscore ngoceh. Nah, sambil terus menunggu juga, saya mau mengingatkan kalau hari ini kita punya beberapa hadiah nih. Kan ada giveaway juga dari Wardah. Di sini teman-teman cukup nanti akan mengklik link yang akan disiapkan di kolom chat juga, dan juga memfollow Instagram dari Pintership, Crystal Lore Beauty, dan Wardah Beauty underscore Surabaya. Karena di sini akan ada satu peserta yang akan mendapatkan goodie bag cakep dari Wardah Surabaya. Wardah ini termasuk salah satu makeup yang saya gadang-gadangkan bagus karena dia harganya cukup ekonomis tapi punya kualitas yang sangat bagus. Gitu. Jadi teman-teman bisa ya ini mulai nanti untuk ikutan giveaway-nya jangan sampai kelewatan. Oke, oke, thank you. Ini ada Jumeliana, pasti dong C Juliana, C Marisa, Meli follow, ditunggu sharing-sharing lainnya. Nice. Oke, ini sudah saya dapat konfirmasi kalau boleh pertanyaannya dibacakan. Jadi mohon maaf kalau ada sedikit molor dari waktunya. Oke, di sini saya bacain ya Maria. Siang, apa yang harus dipersiapkan? Karena dengan mengambil asuransi berarti kita akan mendapatkan proteksi sesuai Sesuai. dengan waktu proteksi tersebut. Jadi bila proteksi sampai usia 75 plus, maka klien tersebut harus tetap menyisihkan dana untuk pembayaran premi selama diproteksi, dalam kurung sampai tua atau selamanya. Gimana menurut pandangan Marisa? Oke, oke, saya jawab singkat ya, karena waktu terbatas ya teman-teman. Mungkin boleh follow Instagram saya, itu ada linknya dan nomor HP saya, bagi yang mau tanya-tanya nggak apa-apa, is okay, akan saya jawab. Nah, untuk pertanyaan tadi memang betul, asuransi kesehatan, itu contoh asuransi kesehatan ya, misal kita mau di-cover nih sampai usia 75 tahun. Nah, berarti kita harus ada budgeting itu untuk bayar biaya asuransi itu, untuk cover sampai usia 75 tahun. Nah, berapa? Berapa persen? Nah, untuk asuransi kesehatan sebenarnya sangat murah ya teman-teman ya. Misalnya anggaplah kita ikut usia 25 tahun gitu kan, udah ikut asuransi kesehatan ya. Anggaplah penghasilannya 5 juta gitu ya. Untuk asuransi 5% lah. 5% itu udah bisa untuk proteksi kesehatan ya dari total penghasilan. Nah, terus gimana kalau misalkan masa tua tadi ya, masa tua yang di mana sudah tidak ada penghasilan lagi, masih harus bayar asuransi.
Nah, sekali lagi teman-teman, asuransi kesehatan itu kan kepake ya, selama kita hidup di dunia ini, ya kita perlu proteksi. Karena tadi 50% risiko sakit kan 50%, risiko tidak sakit juga 50%. Ya, Mhm. kita tetap berdoa teman-teman, harus berdoa. Bukan berarti punya asuransi kita makan sembarangan, Mhm. bukan berarti kita aman secara finansial gitu kan. Ya tidak juga, tidak ada yang mau sakit lah. Tetaplah itu hanya untuk backup plan. Tetap berdoa, tetap jaga kesehatan, tetap makan sehat, olahraga teratur itu tetap harus dilakukan. Nah, budgeting tadi 5% kan ketika masih ada penghasilan. Terus ketika berhenti di masa tua, bayarnya dari mana? Nah, dari investasi teman-teman. Tadi kan dari awal, kalau kita sejak muda memiliki investasi, berarti kita ada hasil investasi di masa tua. Nah, dari hasil investasi itu, kita sisihkan dikit untuk bayar asuransi kesehatan. Karena cover-nya kan miliaran ya. Kalau misalkan kita nggak punya dana untuk bayar biaya asuransi di masa tua, itu akan menjadi masalah besar, teman-teman. Karena kan usia bertambah, maka risiko sakit juga bertambah risikonya. Nah, akan jadi masalah kalau di masa tua tidak punya asuransi. Apalagi asuransi kesehatan cover-nya miliaran ya. Jadi benar-benar sangat penting untuk memiliki itu, apalagi di masa tua. Nah, jadi lakukanlah budgeting teman-teman sejak muda, jangan sampai kita lebih memilih gaya hidup dibanding masa tua kita terjamin. Nah, itu akan menjadi masalah nanti. Betul-betul di-budgeting. Ada porsi investasi sejak muda, ada porsi asuransi, ada porsi tabungan, ada porsi semuanya diporsikan, sehingga nanti financial freedom kita benar-benar tercapai sampai masa tua. Seperti itu. Oke. Oke, satu pertanyaan lagi ya, Mar ya, terakhir. Ya. Kak Marisa, saya belum punya asuransi dan masih bingung akan ikut asuransi di mana. Karena perusahaan asuransi ini kan banyak dan kadang banyak agen asuransi yang tidak bisa diajak konsultasi secara terbuka. Ini Hmm. pandangannya gimana nih, Mar? Oke, ini ya menjadi, satu masalah ya memang ya, kembali lagi gini, yang penting adalah pertama memang cari perusahaan itu jadi poin penting ya, karena kita bicara asuransi, bicara kemampuan bayar klaim. Jadi perusahaan carilah yang sehat secara keuangan, itu yang penting, yang pertama. Terus yang kedua, carilah financial advisor yang mengerti isi polis, itu jauh lebih penting. Hmm. Karena gimana teman-teman, yang kontrak tanda tangan antara di polis ya ini ya, antara adalah nasabah dengan perusahaan asuransi, bukan nasabah dengan agent. Nah, ini akan menjadi masalah kalau agentnya, kalau financial advisor-nya tidak mengerti isi polis. Nah, jadi carilah financial advisor yang mengerti isi polis, karena itu kontrak yang kalian pegang, dan itu kekuatan hukum kalian, bukan omongan agentnya, bukan omongan financial advisor-nya. Dan ini menjadi poin yang sangat penting. Jadi ya, cari benar-benar financial advisor yang mengerti. Ya, kalau bisa minta polisnya, tidak apa-apa. Saya minta kopi polisnya dulu. Nah, saya ingin dijelasin nih dari awal, ini seperti apa? Peraturannya, term and condition-nya seperti apa? Syarat-syarat klaimnya seperti apa? Nah, teman-teman, jadi jangan membeli kucing dalam karung gitu ya. Benar-benar mengerti. Karena itu kontrak yang kalian pegang dan itu berlaku seumur hidup. Nah, jadi jangan sampai gini, udah budgeting benar-benar untuk ikut asuransi, memproteksi risiko hidup, ternyata asuransinya tidak sesuai yang diharapkan. Nah, itu eman-eman, daripada kayak gitu buat apa ikut asuransi juga. Jadi benar-benar carilah yang mengerti secara hukum, insurance itu seperti apa. Karena itu ada term and condition-nya. Oke. Oke, wow. Thank you so much ya, Mar ya, buat Mhm. sharing-nya hari ini. Menurut saya, kalau saya dapat wow momennya adalah ternyata kita dari muda sudah bisa melakukan budgeting untuk melakukan investasi yang akan mengamankan hari tua kita. Apalagi karena wanita itu punya kecenderungan, tidak selalu ya, tapi punya kecenderungan itu akan bertahan hidup lebih lama dibandingkan pasangan hidupnya. Jadi kita harus benar-benar memikirkan bagaimana kita punya pegangan pada saat kita sudah hidup sendiri mungkin di hari tua nanti. Oke, thank you Mar. Apakah ada kalimat terakhir yang bisa menutup dan wrap up semua yang mungkin disampaikan oleh Marisa hari ini? Wanita, kalian tuh orang yang luar biasa. Jadilah wanita yang penolong, jadilah wanita yang hebat. Wanita yang bisa mengatur keuangan demi hidup kita sendiri di masa depan. Thank you, Wah, Tuhan berkati. yay, thank you Mar, thank you so much.